sudah semacam rahasia umum bahwa bukan hanya kubu kami, tapi kubu lainnya yang berseberangan dengan penguasa saat itu mendapat ancaman langsung dan tidak langsung. Demi perjuangan ini saya siap di penjara, saya siap disiksa, bahkan saya siap dibunuh. Jadi apa? Dan nggak tahu kenapa ya, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini dari Tom Lembong pernyataannya, dan bisa juga berarti testimoninya. Ya, dia katakan, saya siap disiksa, siap dipenjara, dan siap dibunuh. Ya, itu kata-kata dari Tom Lembong ketika menyadari bahwa berseberangan dengan mereka, tampaknya yang dimaksud adalah Mukidi. Ya, bukan hanya kelompoknya Tom Lembong saja, mungkin Tom Lembong bersama Anies dan lain sebagainya, tetapi juga kelompok yang lain seperti PDIP dan lain sebagainya ini menghadapi resiko yang cukup ngeri juga. Resikonya dipenjara, disiksa, dan dibunuh. Ya, itu pernyataan yang saya kira diungkapkan oleh Tom Lembong dengan nada tanpa emosi, berpikir jernih, tetapi siap dalam menghadapi risiko itu. Luar biasa. Tom Lembong adalah orang yang menyelamatkan Jokowi ketika Jokowi ditanya dalam bahasa Inggris, pelegak-peleguk, dan Tom Lembong suruh menjawabnya. Tetapi itulah memang risiko ketika berhadapan dengan orang yang mentalnya bengis, walaupun kelihatannya sederhana. Dan kalau kita menyimak apa yang dikatakan oleh Tom Lembong, ini memang terverifikasi dengan sejumlah orang yang mungkin kritis terhadap Jokowi, ya, seperti Gus Nur dan Bambang Tri, ya, itu akhirnya dipenjara. Bahkan menurut testimoni dari Gus Nur itu sendiri, 2 minggu dia tidak boleh berhubungan dengan keluarganya dalam salah satu sel sempit, ya. Bahkan untuk selonjor saja nggak bisa, untuk sholat aja susah. Sampai akhirnya dia minta supaya ganti ruangan. Dan itu bayar, ya. Tetapi akhirnya memang bisa sholat dengan tertib, begitu pemirsa. Jadi memang kalau dilihat dari situ, Bambang Tri itu dipenjara 2 kali. Ya, yang pertama itu di Blora, kasus awal terbitnya Jokowi Undercover. Dan Jokowi Undercover ini adalah buku yang memang menakutkan banget pada Jokowi. Dan karena itulah yang terjadi kemudian, menurut testimoni dari Bambang Tri, ya, keluarganya dihancurkan, ya, oleh anak buahnya Jokowi. Tuh, ya, Bambang Tri dipenjara dan sekarang ini entah akan segera bebas atau tidak. Kalau menurut pendapat atau pernyataan dari Rismon yang berkunjung ke Bambang Tri di dalam penjara, sekitar 1 bulan yang akan datang tuh bebas gitu. Tapi apakah Bambang Tri kemudian segera bebas atau enggak, atau mungkin diperkarakan lagi, begitu bebas langsung dimasukkan lagi, ya kita tidak tahu. Nah, dan pada akhirnya kita tahu semua kenapa banyak orang mati mendadak, ya, ketika mau bongkar-bongkar siapa itu Jokowi, ya, yang sangat ngeri itu ya yang dihadapi oleh para orang-orang yang kritis, termasuk Rizal Ramli, terus siapa itu Faisal Basri, ketua KPU, ya, dan Habib Rizik yang juga sangat vokal terhadap Jokowi, itu juga menghadapi intimidasi dan juga rencana pembunuhan yang akhirnya, ya, dia bisa lolos, tetapi pada akhirnya pengawalnya 6 anak muda dari FPI itu terbunuh. Tidak hanya Habib Rizik, Amin Rais pun, ya, yang kritis kepada Jokowi, itu akhirnya anak pertamanya Hanafi Rais tahun 2000 apa tahun berapa itu, ya, juga mengalami situasi teror yang luar biasa. Jadi mobil dari Semarang sampai tol Cipali itu dikawal, dibuntutin, dikuntit oleh 2 mobil yang lain, dan sampai tol Cipali itu sudah disiapkan eksekusinya. 2 truk, yang satu nyalip di depan mobil itu, ya, kemudian direm mendadak, dan yang belakang kemudian nabrak mobilnya Hanafi Rais. Remuk itu dan luka di kepalanya. Sampai sekarang tampaknya belum normal jalannya Hanafi Rais itu.
ya, dan masih banyak lagi kasus-kasus seperti ini. Jadi ini memang ngeri, cara-cara PKI betul-betul dijalankan, cara melakukan eksekusinya, dan tampaknya ya mengharapkan Prabowo tidak mungkin ya. Prabowo kan anak buahnya Jokowi kan. Jadi situasinya memang agak mengerikan seperti ini, dan sangat mengejutkan bahwa ini dikemukakan oleh Tom Lembong, orang yang dulu membantu ya Jokowi, tanpa mendapatkan duit pun akhirnya dipenjara dan tidak pernah terbukti kesalahannya apa. Ya, ini saya kira orang seperti Mukidi ini kemungkinan besar itu siksanya luar biasa. Kemungkinan, ya kan, siapa tahu dia bisa bertobat dan tobatnya nasuha. Tapi biasanya orang yang seperti itu tuh kesombongannya luar biasa, merasa dirinya benar, maka dia tidak mungkin bertobat, ya kan? Ya, beberapa tokoh orang-orang kafir kan seperti itu, ya. Dan ya urusan dialah. Tetapi yang jelas apa yang dikemukakan oleh Tom Lembong itu semakin memverifikasi tentang meninggalnya orang-orang secara mendadak, termasuk saudara iparnya, Hari Mulyono, lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.